Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun bil mu'minina ra'ufur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'a fil jannah. Amma ba'd. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada waktu ini, detik ini, hari ini kita duduk di sini dalam rangka Maulid Nabi besar Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam kita junjung kepada Habibana wa Syafi'ina wa Kufrina wa Maulana Muhammad dengan cara membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati terlebih dahulu Ketua Yayasan Madrasah Pendidikan Islam beserta jajaran kepengurusan. Yang saya hormati Ketua Sayyidul Ilmi beserta jajaran kepengurusannya. Wabil khusus kepada Dewan Juri, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya. Dan tanpa menghormati saya lagi, tanpa menghormati kawan-kawan saya terlebih dahulu, kawan-kawan saya seperjuangan, semoga Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan usianya. Kita duduk di sini. Kita duduk di sini dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini. Kita duduk di sini tidak pernah duduk bersama Nabi. Kita duduk di sini tidak pernah memandang wajahnya Nabi. Kita duduk di sini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tetapi duduknya kita di sini merupakan tanda iman dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita duduk di sini, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah memandang wajah Nabi. Kita tidak pernah duduk bersama dengan Nabi, mendengarkan kalam Nabi, tidak pernah secara langsung. Kenapa kita bisa duduk di sini? Karena kita duduk di sini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, begitu rindunya Rasulullah kepada umatnya, sehingga dalam sebuah riwayat, sebuah kisah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabatnya, wahai sahabatku, golongan-golongan yang soleh, golongan-golongan mulia, tahukah engkau siapa golongan-golongan yang soleh tersebut? Golongan-golongan itu siapa ya wahai sahabatku? Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, golongan-golongan yang soleh, golongan-golongan mulia adalah justru otomatis para malaikat. Rasulullah berkata, iya wahai sahabatku, otomatis malaikat, karena malaikat adalah kekasihnya Allah. Lantas siapa ya Rasulullah? Apakah para nabimu? Apakah para rasulmu ya Rasulullah? Jelas mereka adalah orang yang diberikan Allah Ta'ala wahyu untuk sampaikan kepada umatnya. Lantas siapa ya Rasulullah? Apakah kami sahabatmu? Oh golongan-golongan yang mulia, golongan-golongan yang indah, siapa ya Rasulullah? Apakah kami? Jelas engkau adalah sahabatku, sedangkan mereka kalian ada di tengah-tengah, wahai sahabatku. Lantas siapa ya Rasulullah? Engkau yang lebih tahu. Allah Ta'ala yang lebih tahu dari engkau ya Rasulullah. Jadi siapa ya Rasulullah? Maka seketika Rasulullah SAW menundukkan pandangannya, menundukkan wajahnya, keluar dari kelopak mata beliau yang suci, meneteskan air mata membasahi pipinya beliau, membasahi jenggot beliau dalam keadaan tunduk. Nabi SAW bersabda, wahai sahabat-sahabatku, golongan-golongan yang soleh, golongan-golongan beliau itu adalah umatku yang di akhir zaman, yang mereka tidak pernah duduk bersamaku, tidak pernah berjumpa denganku, dan tidak pernah memandang wajahku secara langsung,
tetapi mereka duduk walaupun tidak pernah memandang wajahku, tidak pernah melihat aku, karena duduknya mereka atas mereka cinta kepadaku. Kita lihat umat Indonesia, masyarakat Indonesia begitu cinta kepada Rasulullah. Ketika Abu Yasin Muhammad Al-Maliki ziarah ke baginda Rasulullah SAW dalam keadaan sadar, beliau berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Di belakangnya Rasulullah ada ribuan golongan, ribuan umat di belakang Rasulullah. Lantas Abu Yasin Muhammad Al-Maliki berkata, wahai Rasulullah, siapakah golongan itu? Siapakah umat yang ada di belakang ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, golongan yang di belakangku ini, umat yang ada di belakangku ini adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Umat Islam yang ada di Indonesia adalah umat Islam yang aku cintai. Kita lihat saudara-saudara, ketika jatuh bermulut, jatuh berroda, masjid-masjid, musola-musola, pondok-pondok pesantren, RT, RW, seluruh kampung dari desa ke desa merayakan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ketika jatuh berroda, RT, RW, musola, kampung, desa-desa, masjid, pondok-pondok pesantren, universitas merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya sampai melindungi umatnya sehingga apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wahai sekalian manusia, yang tua, yang kaya, yang miskin, yang muda, mulai dari aparat pemerintah sampai dengan rakyat, mulai dari ulama sampai dengan umat, seluruh umat manusia, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepadamu, telah sampai kepadamu Rasulullah min anfusikum, utusan Allah dari kalangan manusia. Rasulullah min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, berat rasanya pengorbanan yang dipikulnya. Sebelum engkau merasakan kesusahan, sebelum engkau merasakan penderitaan, sebelum engkau merasakan tangisan, terlebih dahulu baginda Rasulullah SAW merasakan pengorbanan itu. Agar apa Rasulullah seperti itu? Agar iman sampai, agar akhlak sampai, agar malaikat sampai, agar tauhid sampai, agar Islam sampai, agar Al-Quran sampai, agar penjin sampai kepada kalian. Tetapi pengorbanan Rasulullah kepada kalian malah dari belakang, sungguh bodoh. Rasulullah SAW menahankan tangisannya siang hari siang malam kedinginan, menahankan lapar. Hanya untuk apa? Bukan untuk umatnya, bukan untuk yang lain, bukan untuk keluarganya, bukan untuk sahabatnya, bukan, tetapi lapar Rasulullah, hausnya Rasulullah, 3 hari 3 malam tidak makan, hanya untuk umatnya di akhir zaman. Apakah lupa kalian ketika Rasulullah dalam keadaan kelaparan, 3 hari 3 malam tidak makan? Coba saya tanya sama kalian semua, 1 hari tidak makan, alhamdulillah rasa capek. Tetapi Rasulullah hanya untuk umatnya. Ketika Rasulullah perutnya diangkat, ketika perutnya diangkat, tanya para sahabat, ya Rasulullah, ketika engkau tadi sholat ya Rasulullah, kata Siddiq Umar, kami melihat perutmu ada geseran antara tulang dan tulang. Apakah kau sakit ya Rasulullah? Apakah kau dalam keadaan sakit ya Rasulullah? Lantas Rasulullah SAW mengangkat jubahnya dan menunjukkan dalam perutnya terlilit kain. Terlilit kain, dan di dalam kain itu adalah satu bongkah batu kerikil. Perut yang mulia beliau hanya 3 hari 3 malam, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak cucunya, tetapi umatnya di akhir zaman. Lupakah kalian ketika Rasulullah SAW di kota Taif yang beliau dilempar oleh penduduk Taif, wajah beliau dilempar oleh kotoran wajah beliau yang mulia, dilempar beliau sampai darahnya beliau itu berceceran. Ketika darah beliau berceceran, wajah itu tanah, kita beliau darahnya ditampung. Ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa bertampung darah engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jikalau darahmu jatuh di kota Taif, maka penduduk Taif akan dibinasakan Allah, sedangkan mereka adalah umat-umatku, kata Rasul. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai Rasulullah berdarah, dilempari pakai batu. Agar apa Rasulullah seperti itu? Agar Islam sampai, akhlak sampai, tauhid sampai,
itu tidak akan ada kalau bukan karena kita. Saking rindunya Nabi Muhammad dan cintanya Rasulullah kepada Nabi Muhammad sampai dia ketika akhirnya beliau yang terdengar dari lisannya mati. Oleh karena itu saya berwasiat kepada saudara-saudara saya, mulai sekarang dan sampai hari kiamat tetaplah kita mencintai Rasulullah, tetaplah kita merindukan Rasulullah, sehingga kita nanti di momen akhir nanti bersama beliau di dalam Rasulullah SAW. Oleh karena itu lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.